Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Agustina, guru IPA SMP Negeri 3 Blitang Mandang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Di tempat saya mengajar memiliki peserta didik yang beragam. Di dalam pembelajaran di kelas, sekolah saya memiliki peserta didik dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa peserta didik ada yang tingkat kompetensinya lebih tinggi dan ada juga yang lebih. Peserta didik juga memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Pembelajaran selama ini masih menggunakan metode ceramah. Kebanyakan guru di SMP Negeri 3 Blitang Mandang Raya masih menggunakan satu metode untuk semua peserta didik. Sehingga peserta didik semuanya disamaratakan. Sehingga pembelajaran di kelas menjadi monoton dan membosankan. Sehingga minat peserta didik itu belum diperhitungkan oleh beberapa guru. Praktek pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dibagikan karena saya merasa masih banyak rekan guru yang belum memahami bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Selain itu, saya berharap semoga praktik baik yang saya bagikan ini bisa sebagai referensi dan inspirasi rekan guru lain tentang bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tentunya memiliki beberapa tantangan. Adapun tantangan yang saya hadapi diantaranya adalah yang pertama, memilih model pembelajaran yang bisa mencakup keseluruhan peserta didik. Tantangan yang kedua yaitu menyiapkan perencanaan pembelajaran seperti LKPD, materi, bahan ajar. Tantangan yang ketiga yaitu menyiapkan teknologi yang sesuai dengan peserta didik dan sarana yang ada di sekolah. Tantangan yang keempat, harus dapat meningkatkan kreativitas peserta didik sehingga peserta didik dapat ikut aktif dalam pembelajaran di kelas. Sehingga pihak yang saya libatkan dalam proses pembelajaran diferensiasi ini diantaranya adalah kepala sekolah, rekan guru, guru BK, dan tentunya peserta didik. Langkah pertama dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yaitu dengan memetakan kebutuhan peserta didik. Pemetaan kebutuhan peserta didik dilakukan dengan menggunakan asesmen awal. Asesmen awal ini dibantu dengan aplikasi yaitu aplikasi pintar. Dari hasil dari aplikasi pintar inilah nanti akan terdeteksi atau akan terbaca bahwa hasil atau pemetaan siswa itu berdasarkan gaya belajar, minat, dan kebutuhan peserta didik. Setelah melaksanakan asesmen awal dan setelah dipetakan, maka pelaksanaan pembelajaran pun dimulai. Berikut ini adalah video pembelajaran berdiferensiasi yang saya laksanakan di kelas. Kemarin kita sudah habis ulangan, jadi kita sekarang masuk materi baru tentang perubahan wujud zat. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah membedakan bagaimana sih bentuk partikel dari zat padat, cair, dan gas. Siap ya untuk belajar ya? Siap. Oke, baik. Sebelum lanjut ke materi, seperti biasa kita akan membuat Kesepakatan kelas dibuat agar peserta didik dapat mematuhi dan mengikuti pembelajaran dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi silakan duduk berkelompok sesuai kelompok yang sudah dipetakan kemarin. Pembagian kelompok pada pembelajaran kali ini menggunakan pengelompokan berdasarkan gaya belajar peserta didik yang didapat dari asesmen awal pada saat awal tahun ajaran baru. Ibu bagikan LKPD ya, LKPD tentang perubahan wujud zat. Jadi nanti setelah kalian mengerjakan LKPD-nya,
Kegiatan diskusi kali ini meningkatkan keaktifan peserta didik serta membangun relasi strategi yang dilakukan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, yaitu dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan mengembangkan modul ajar dan lembar peserta didik atau LKPD. Pada kegiatan diskusi juga menggunakan penilaian formatif untuk memonitoring kemajuan peserta didik. Kemudian, menyesuaikan pengajaran berdasarkan hasil penilaian untuk memastikan bahwa peserta didik terus berkembang. Dengan adanya diskusi ini juga mendukung kolaborasi antar peserta didik di dalam kelompok. Kemudian guru dapat membantu peserta didik belajar satu sama lain dan mengembangkan keterampilan sosial. Peserta didik juga diharapkan dapat bekerja secara mandiri dan bergotong royong serta bernalar kritis untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Peserta didik juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Berikut adalah hasil diskusi kami. Dengan mempresentasikan hasil diskusi peserta didik dalam kelompok, peserta didik diharapkan dapat selalu percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya. Di sini juga peserta didik sesuai dengan minat produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Berikut adalah hasil diskusi kami. Partikel padat bentuknya tetap lebih padat. Berikut adalah hasil dari kelompok kami. Agak renggang. Demikian hasil dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela pembelajaran mengajak peserta didik untuk melaksanakan ice breaking supaya peserta didik tidak stres dan bisa rileks dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Murid merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia karena sudah diajak melaksanakan ice breaking di kelas. Mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya bersama kelompok. Jadi kalau kita simpulkan nih, kita simpulkan dari hasil diskusi atau dari hasil presentasi tadi apa? Zat padat bagaimana? Perapatannya bagaimana? Volume air kalau dipindahkan sama ya, udah sama. Baik. Demikian tadi ya pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya bermanfaat dari kita semua dan bisa kalau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran berdiferensiasi yang diberikan Bu Ina Agustina. Saya selaku rekan guru dari Bu Ina senang karena pembelajaran berdiferensiasi ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Dan saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi di kelas agar pembelajaran dapat berpihak pada murid. Saya Clarissa Kristiani Kusworo. Setelah melaksanakan pembelajaran yang diberikan oleh Bu Ina, kami, terutama saya, sangat senang karena ketika belajar sesuai dengan kemauan dan minat saya. Saya suka menonton video dalam belajar sehingga dengan video yang diberikan oleh Bu Ina, saya lebih mudah memahami materi tersebut. Pembelajaran ini menunjukkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang berharga untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik di dalam kelas. Namun juga menekankan bahwa implementasi tidak mudah dan memerlukan investasi waktu, energi, dan sumber daya. Dengan komitmen dan upaya yang tepat, pembelajaran berdiferensiasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua peserta didik. Demikianlah tadi pembelajaran diferensiasi praktik baik yang sudah saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.